Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu melakukan analisis uji normalitas, uji linearitas, dan analisis regresi sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan langsung menguji uji prasyarat dan langsung menguji ke analisis inferensial supaya mengefektif dan mengefisienkan waktu. Oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Sebagaimana yang telah kita lalui sebelumnya, bahwa yang paling penting untuk kita persiapkan terlebih dahulu adalah data mentah ya. Data Excel yang kita miliki yang akan kita gunakan dalam menganalisis data. Nah, di sini kita punya beberapa data ya nanti yang akan kita analisis, seperti yang kita lakukan di analisis regresi sederhana kemarin. Nah, sekarang kita akan buka data yang sama seperti data yang kemarin ya teman-teman, data variabel X dan data variabel Y. Nah, di sini data variabel X-nya itu adalah kecerdasan emosi, dan data variabel Y-nya di sini saya ambil aja kecerdasan spiritual ya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang hasil belajar, kemudian ada yang motivasi belajar, itu sama saja teman-teman, sah-sah saja, nggak ada masalah. N itu adalah jumlah respondennya. Sebagaimana yang kita pakai kemarin, kita punya 100 responden teman-teman. Nah, sekarang kita akan menguji uji normalitas, uji linearitas, dan nanti kita akan melakukan analisis inferensial. Oke, baik teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung membuka ke SPSS. Oke, jadi lagi-lagi data yang kita butuhkan cuma dua ya teman-teman, data variabel X dan data variabel Y. Yang Bapak maksud itu adalah nilai totalnya ya. Jadi total dari variabel X dan total dari variabel Y. Oke. Nah, kalau yang kemarin kan ada yang satu persatu itu untuk menguji nilai validitas dan reliabilitasnya ya. Sedangkan untuk analisis deskriptif, kemudian analisis uji prasyarat dan inferensial, yang kita butuhkan hanya nilai totalnya. Oke, teman-teman, seperti biasa kita ambil data Excel-nya ya. Data Excel-nya saja. Jadi data angkanya aja yang kita ambil, 79 dan 100 kita blok sampai ke bawah. Jadi semuanya yang angka ini kita coba tandai ya, biar teman-teman gak bingung nanti. Jadi yang kita ambil hanya yang berwarna hijau ya teman-teman. Kita copy, kemudian kita paste di SPSS-nya. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Kemudian seperti biasa yang kita lakukan adalah kita mengubah variabel view-nya terlebih dahulu. Jadi variabel view di sini adalah variabel X, dan di sini adalah variabel Y. Variabel X-nya adalah kecerdasan emosional, sedangkan Y-nya adalah kecerdasan spiritual. Nah, teman-teman, di sini terserah ya teman-teman sesuai dengan variabel penelitiannya. Jadi di sini kecerdasan spiritual saya jadikan sebagai variabel Y, teman-teman pun bebas sesuai dengan variabel yang telah diteliti. Berubah desimalnya ya jadi 0. Desimalnya jadi 0, artinya saya tunjukkan dulu. Artinya seperti ini teman-teman. Jadi langsung ini sesuai dengan yang di Excel-nya ya, 100 pas. Tidak ada lagi 100,00. Sama dengan yang ini, karena data di Excel kita itu 79. Jadi kita langsung rubah saja di Excel di tampilan SPSS-nya ini menjadi 79 dengan cara menghilangkan desimalnya. Kita nolkan aja desimalnya, biar yang tampil itu adalah data langsungnya seperti ini, sesuai yang di tampilan di Microsoft Excel. Oke, teman-teman, sekarang yang kita akan lakukan adalah analisis uji normalitas. Nah, sebagaimana yang teman-teman ketahui, analisis normalitas ini kita butuhkan ya. Nah, cara sebenarnya untuk menganalisis normalitas itu mirip-mirip dengan menguji regresi, meskipun nanti yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguji normalitas terlebih dahulu, tapi sama dengan menguji regresi. Sekarang kita lihat dulu teman-teman analisis normalitasnya. Kita masuk di regression, kemudian kita lihat di sini kita di linear. Jadi kita ulangi, regresi, kemudian di linear. Nah, oke, sudah tampil ya seperti ini. Nah, seperti yang kemarin, variabel Y itu diletakkan di variabel
dependen karena dia adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel yang berdiri sendiri itu diletakkan di variabel independen. Jadi X itu ditaruh di bawah dan Y-nya itu ditaruh di atas. Kalau yang ada 2 Y-nya berarti Y-nya ditaruh di atas dua-duanya. Kalau yang X-nya ada 2 berarti independennya ditaruh di bawah. Nah, karena kita ingin menguji normalitas, maka kita ke option dulu. Ya, kita ke save dulu karena kita akan mengambil nilai residual unstandardized untuk kita gunakan dalam menguji normalitas. Teman-teman, kembali kita di save ya. Di save itu artinya kita akan menyimpan data berkaitan dengan residual unstandardized-nya. Jadi kita klik aja yang di sini, kemudian continue, kemudian oke. Kita tunggu beberapa saat dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa melihat sebenarnya di sini analisis regresinya. Jadi nanti ini yang akan kita pakai untuk analisis inferensial. Tapi untuk sekarang karena kita mau uji normalitas dulu, kita close aja. Kita close yang ini, kita jangan simpan dulu. Nah, nanti kita akan uji normalitas. Nah, data res 1 ini yang akan kita residual 1 ini akan kita gunakan untuk menguji normalitas dengan cara mengklik analyze, kemudian kita mengklik non parametric test, kemudian kita ke legacy dialog, kemudian kita ke one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita ulangi ya. Analyze, kemudian non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, kelihatan tabel di sini teman-teman. Kita pindahkan di data unstandardized residual ini ke variabel list variabel. Kita pindahkan dengan mengklik yang tanda panah ini. Oke. Nah, di sini sudah dites ya, sudah terchecklist test distributionnya normal. Nah, sekarang kita oke. Nah, sekarang ini adalah nilai dari uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, sekarang data ini mau kita apain teman-teman? Nah, sekarang kita akan bahas di sini. Sekarang untuk uji normalitasnya teman-teman. Untuk uji normalitasnya seperti ini ya. Jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Nah, jika melihat nilai signifikansi yang kita punya di sini besarannya itu lebih besar daripada 0,05 karena dia 0,09. Jadi data yang kita punya ini adalah data yang terdistribusi normal. Atau jika sebaliknya data nilai signifikansi itu di bawahnya 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Karena ini datanya normal, berarti kita copy data yang ini, kemudian kita pindahkan ke tabel Excel yang tadi. Jadi kita pindahkan di sini data uji normalitasnya. Atau kalau mau gampang kita langsung paste aja di Word. Kita paste di Word seperti ini. Sudah ya. Jadi ini adalah data uji normalitas. Kemudian yang selanjutnya kita mau uji linearitas. Kita kembali ke tabel SPSS-nya. Karena kita sudah simpan tadi di Word, kita close aja. Nah, ini boleh kita hapus. Nah, sekarang kita ke analisis linearitas, ke uji linearitas. Nah, sekarang untuk uji linearitas tetap di kolom analyze yang tadi. Kemudian di sini ada compare means. Kemudian di paling atas ada mean. Kemudian kita sama dengan yang regresi tadi, Y-nya itu ditaruh di dependent, kemudian yang X-nya ditaruh di independen. Kemudian di sini option kita cek yang di sini teman-teman ya. Test for linearity. Pastikan ini dicek ya. Nah, ketika ini sudah dicek, kita klik continue. Setelah itu baru kita oke. Nah, beberapa saat kemudian akan muncul ya tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi sudah ada tabel ANOVA. Jadi ini adalah tabel ANOVA. Yang kita mau lihat sekarang adalah kita akan menginterpretasi apa maksud dari tabel ANOVA ini. Nah, tabel ANOVA ini maksudnya adalah ada pada keterangan yang di sini, teman-teman. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas. Jika deviation from linearity lebih besar daripada 0,05, maka ada hubungan yang linear. Dari tabel ANOVA di sini kita melihat ininya ya.
deviation for linearity-nya pada nilai signifikasinya itu 0,940. Jadi dengan kata lain, ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Kecuali kalau misalnya data yang ini lebih kecil daripada 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear. Karena analisis uji prasyarat sudah kita lakukan dan sudah terpenuhi, maka kita ambil, kita copy data ini, kita pindahkan di Excel-nya, dan kita juga pindahkan di Word. Uji linearitas. Jadi sudah kita uji normalitas dan uji linearitas, dan kita sudah mengetahui tadi bahwa nilai signifikansinya itu adalah 0,97, itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dikatakan terdistribusi normal, dan sama dengan nilai deviation from real linearity yang nilai signifikansinya juga lebih dari 0,05. Artinya data yang kita miliki itu memiliki hubungan yang linear antara variabel X-nya terhadap variabel Y. Jadi sudah selesai ya teman-teman untuk uji prasyaratnya atau uji asumsi klasik. Nah, sekarang kita lanjut ke uji regresi linear sederhana atau untuk menguji pengaruh X terhadap Y. Nah, sekarang kita kembali ke tabel yang tadi, karena kita sudah paste ya teman-teman, jadi boleh kita hapus, kita keluarkan tanpa di save. Nah, sekarang kita akan melakukan uji regresi atau untuk menguji apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan cara mengklik analyze, kemudian jadi kita klik analyze-nya, kemudian di sini ada regression dan linear. Ini sama dengan yang normalitas tadi yang teman-teman ya. Nah, ini karena kita sudah uji normalitas, berarti pas di save ini kita non checklist yang unstandarized-nya. Itu pun kalau di checklist pun nggak apa-apa teman-teman ya, jadi nggak ada masalah karena kita sudah melakukan tadi, jadi ini sudah otomatis terisi ya. Tapi kita kembalikan kalau misalnya teman-teman nanti barangkali ada yang bingung, lagi-lagi kecerdasan emosional atau variabel X ini kita taruh di bawah, kemudian kecerdasan spiritual karena dia variabel Y kita taruh di atas. Oke? Jadi kecerdasan emosi ditaruh di bawah. Kemudian kita kemudian kita tunggu beberapa saat untuk melihat hasilnya. Nah, teman-teman, persis sama dengan hasilnya yang tadi ya. Jadi data ini adalah data yang akan kita interpretasikan. Apa itu model summary, ANOVA, dan koefisien. Nah, teman-teman, sekarang kita akan men-save ya tabel-tabel ini. Yang kita butuhkan pertama adalah tabel yang koefisien ini untuk persamaan regresi. Untuk sementara kita save aja dulu ya teman-teman, tabel koefisiennya. Kemudian kita save juga tabel ANOVA-nya, dan kita juga save tabel model summary-nya. Oke, jadi kita sudah save. Jadi ini hasilnya teman-teman. Jadi sudah selesai sebenarnya analisis regresi sederhana untuk variabel kita. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah tinggal menginterpretasi data ini. Ini kita save di Word dan juga kita save di Excel ya teman-teman. Kita save di Excel juga biar datanya tidak hilang. Jadi kita save saja supaya kita punya data berkaitan dengan variabel yang telah kita analisis. Jadi ini untuk uji prasyaratnya, dan ini untuk uji uji analisis inferensialnya atau regresi linear sederhananya. Nah, sekarang teman-teman kita akan menerjemahkan apa maksud dari tabel-tabel yang ini. Kita akan menginterpretasikan teman-teman. Nah, sekarang kita ke tabel yang ini, persamaan regresi. Apa maksud dari tabel-tabel tadi? Nah, sekarang kita akan melihat apa maksud dari tabel koefisien. Jadi yang pertama yang kita susun adalah tabel koefisien. Teman-teman bisa melihat keterangan di sini ya. Koefisien regresi atau alfa, nilai konstan unstandarized coefficientnya itu sebesar 39,596. Jadi tabel yang ini nilainya 39,596. Angka ini merupakan nilai konstan yang memiliki arti bahwa jika tidak ada kecerdasan emosional, maka nilai kecerdasan spiritual berada pada nilai 39,59. Artinya jika tidak dipengaruhi oleh kecerdasan emosional, maka kecerdasan spiritual rata-ratanya di sana adalah 39,56. Artinya
peserta didik itu sudah punya data atau punya kecerdasan spiritual. Akan tetapi jika dipengaruhi, jadi jika di sini ada nilai B ya, atau koefisien regresi yang nilainya itu sebesar 0,781. Di sini artinya setelah titik artinya 0 ya teman-teman. Angka ini mengandung arti bahwa setiap perubahan 1% dari tingkat kecerdasan emosional maka akan mempengaruhi, akan memberikan peningkatan pada kecerdasan spiritual sebesar 0,781. Jadi artinya variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 0,781. Nah, di sini maksudnya karena koefisien regresi bernilai plus ya, atau tidak ada minus di sini teman-teman. Di data di sini tidak ada yang minus, jadi di sini positif. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kecerdasan spiritual dengan persamaan regresi seperti ini. Y topi sama dengan 39,596 ditambah 0,781 X. Jadi sudah selesai ya interpretasi dari tabel koefisien. Selanjutnya teman-teman kita ke uji hipotesis. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, analisis kuantitatif itu adalah untuk menguji hipotesis. Apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Nah, teman-teman, sekarang kita melihat ke tabel yang kita dapatkan tadi. Jadi ada dua cara menguji hipotesis. Kita pakai yang gampangnya itu membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusannya ini berkebalikan ya dengan analisis uji normalitas dan linearitas tadi. Kalau data yang dikatakan normal tadi itu di atasnya 0,5, maka data yang dianggap signifikan atau adanya pengaruh itu ketika nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nilai signifikansi, jika nilai signifikansi di bawah 0,5 berarti ada pengaruh. Jika nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,5 maka tidak ada pengaruh. Nah, sekarang kita melihat pada tabel ANOVA. Di sini kita melihat pada tabel signifikansi itu nilainya 0,01. Artinya di sini dapat dikatakan bahwa dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Ini tadi ya rumusan hipotesisnya. Artinya di sini ada pengaruh. Kita masukkan di sini ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap spiritual. Jadi tabel ANOVA ini adalah untuk menguji hipotesis yang telah kita ajukan di awal tadi, apakah ada atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kita melihat besaran pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan mengambil kolom model summary. Jadi di sini ada kolom model summary tadi ya yang di SPSS ini teman-teman. Jadi ini model summary-nya. Nah, sekarang kita mau analisis apa maksud dari kolom model summary ini. Sekarang kita melihat ada R, ada R square dan ada adjusted R square. Kemudian dari output kita bisa melihat nilai R square-nya itu sebesar 0,368. Artinya nilai ini mengandung bahwa pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan spiritual itu sebesar 36,8%. Sedangkan 6,32 lainnya itu dipengaruhi oleh variabel lain di penelitian ini yang tidak diteliti. Jadi untuk mendapatkan nilai ini ya tinggal dikurang ya teman-teman, 100% dikurang 36,8% yaitu 63,2%. Jadi kita sudah mengetahui ya. Jadi sudah selesai sebenarnya analisis inferensial untuk penelitian yang kita lakukan dengan judul pengaruh kecerdasan emosional terhadap kecerdasan spiritual. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal kita simpulkan dengan tabel yang ini, merujuk tabel di atas, kita simpulkan bahwa X berpengaruh positif terhadap Y dengan pengaruh sebesar 36,8% gitu. Jadi sangat singkat dan sederhana ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita menyelesaikan dua tugas, yaitu analisis uji normalitas dan linearitasnya atau uji asumsi klasiknya. Kemudian kita menganalisis inferensial, yaitu untuk menerjemahkan atau untuk menginterpretasikan hasil SPSS dengan judul pengaruh yang telah kita tentukan tadi. Semoga dapat dipahami ya teman-teman untuk tutorial ini. Ketika ada yang kurang dipahami, silahkan diskusikan di grup WhatsApp yang telah kita miliki. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.